Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan. Saya dari kelas B4 2017 dengan nomor induk mahasiswa 172203004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu fungsi dalam organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan. Tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri adalah diantaranya ya untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber manusia itu sendiri di dalam suatu perusahaan, lalu memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam satu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi atau perusahaan, lalu memberikan aturan kerja yang efektif agar menciptakan produktivitas yang tinggi kepada perusahaan. Lalu yang keempat adalah untuk menyeimbangkan antara tujuan setiap individu dan juga kelompok agar bisa bekerja sama dalam satu satuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Lalu ada beberapa tantangan-tantangan yang ditemui oleh manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama adalah tantangan eksternal atau dari lingkungan. Kekuatan eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis atau perusahaan yang juga mempengaruhi aktivitas manajemen sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin ini lebih dari faktor individu pekerja dari eksternal, bukan dari internal perusahaan. Lalu yang kedua adalah tantangan internal organisasi. Maksudnya adalah tingkatan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secara mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar. Jadi tantangan internal organisasi itu memang harus segera diselesaikan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar, karena akan mempengaruhi dari segi performa dan juga tujuan yang mungkin akan terhambat. Lalu yang harus dilakukan adalah dengan bertindak proaktif dalam arti melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalahnya itu keluar dari kendali. Lalu yang ketiga adalah tantangan individual. Jadi MSDM juga menghadapi tantangan yang bersifat individu dari sebuah organisasi, yaitu keserasian antara pekerja dengan organisasinya atau dengan perusahaannya, lalu tanggung jawab etis dan sosial, produktivitas, pelimpahan kekuasaan atau wewenang, dan juga penyaluran buah pikiran. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang praktek-praktek dari manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia itu diantaranya itu seperti menganalisa dan merancang pekerjaan, membuat perencanaan sumber daya manusia, melakukan rekrutmen, menyeleksi kandidat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, merancang kompensasi, melakukan manajemen kinerja karyawan, menjaga hubungan dengan semua karyawan. Selain itu ada juga yang harus diperhatikan oleh setiap dari MSDM masing-masing perusahaan, yaitu tentang seperti internal career opportunities. Jadi di sini menggunakan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan di bidang tenaga kerja dari eksternal, dengan mengembangkan sistem karir dengan didukung pola talent pool yang akan semakin memberikan kepastian mengenai ketersediaan kader dan juga kepastian terhadap jenjang karir. Lalu ada training sistem formal, jadi mengacu pada pelatihan formal secara luas atau pada skill yang harus dikuasai dan beberapa sosialisasi. Lalu ada juga sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Ada juga profit sharing plan. Di sini seperti pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi. Dapat dilihat sebagai bagian internal dari sistem SMDM strategik. Lalu ada employment security, bagaimana perusahaan memberikan jaminan kerja bagi setiap karyawannya. Ada juga voice mechanism, bentuknya adalah formal grievance system dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu ada juga job definition yang terakhir.
Jadi di sini di mana pendefinisian jabatan yang jelas tentu akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga dapat dipastikan karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Jadi sudah dipetakan di mana harus bekerja pada bidangnya masing-masing. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.